Nah, ini udah mulai. Oke, sorry. Hai guys, jumpa lagi bersama gue Pandu Gultom. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama teman aku, salah satu orang Indonesia yang sudah di-approve proses refugee LGBT-nya di salah satu kota di Kanada, yaitu di Vancouver. Namanya itu Bang Edo. Untuk itu kita ngomong-ngomong nih, bagaimana sih proses yang dilakukan Bang Edo ya untuk mendapatkan status sebagai refugee LGBT di Kanada. Tidak panjang lebar, monggo Bang Edo, coba di-share. Mas Edo kira-kira background-nya apa di Indonesia, terus bagaimana sampai mengajukan refugee LGBT di Kanada prosesnya? Oke, hello. Nama aku Edward. Background aku biasa aja ya. Mhm. Warga negara Indonesia waktu itu masih dan ya udah nggak ada yang lain ya. Dan aku gay gitu. Jadi kondisi di Indonesia buat aku uh, tidak cukup baik untuk menjadi diri sendiri di situ, dan aku karena itu aku memutuskan untuk menjadi refugee dan minta perlindungan di Kanada sebagai Oh, refugee. gitu. Terus tahapannya bagaimana nih proses refugee LGBT di Kanada? Kalau Mhm. tahapannya itu jauh ke belakang, memang udah dari research dulu gitu ya. Jadi Mhm. cari informasi, Mhm. dan berawal mungkin bahkan sebelum berangkat kayak 3 tahunan gitu, saat tahu dengar kayak ada beberapa negara yang memberi perlindungan pada LGBT, aku memutuskan untuk cari informasi gitu, googling lah, uh, dan mungkin dari forum-forum juga gitu. Mhm. Uh, ada juga mungkin yang udah pergi dan udah melalui proses itu. Aku juga kayak coba kontak, beberapa menjawab, beberapa lagi enggak gitu. Iya. Dan itu sih, terus sudah dapat cukup informasi, lalu pilah-pilah negara mana aja tuh kan, baik buruknya plus minusnya gitu, karena banyak banget informasi dan aku nggak tahu mana yang harus diambil. Terus sampai aku memutuskan kayak kan, Kanada gitu salah satu listnya, Mhm. plus minusnya, dan ternyata ada orang juga di Kanada yang merespon, dan aku pikir oke, daripada ke tempat ke negara lain-lain yang aku nggak tahu dan nggak kenal, mungkin mending salah satu orang yang ada yang aku kenal walaupun nggak pernah ketemu. Mhm. Mungkin oke, akhirnya ini alasan aku untuk ngambil Kanada waktu itu gitu. Dan mulai persiapan dari situ, mulai persiapan paspor gitu, karena aku belum pernah keluar negeri sebelumnya gitu. Terus Iya. persiapan visa gitu, persiapan supaya paspor setidaknya waktu Tidak itu kan kosong lah ya. nggak kosong, jadi akhirnya berlibur dulu sempat ke Jepang itu. Mhm. Dan ya udah gitu, akhirnya dapat visa, di approve waktu itu, dikasih 3 bulan, dan akhirnya ya udah, dengan persiapan sebelumnya ada persiapan booking hostel dan booking Tiket 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 pulang PP ya, pergi, pulang pergi. waktu itu gitu. Dan Mhm. yang ya lumayan lumayan banyak sih gitu, di list, karena karena yang paling penting dari itu juga buat aku adalah mental sih, kayak karena Mental. mentally, karena di situ kondisi waktu itu sedang sangat buruk, kondisi aku pribadi sedang sangat buruk, nggak tahu harus Mhm. ngomong sama siapa, bahkan mungkin Mhm. waktu itu partner juga nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. jadi Mhm. jadi aku lebih banyak diam sendiri gitu, teman juga Mhm. nggak banyak yang aku bagi. Mhm. Jadi aku pikir kayak gimana ya, mikirin itu supaya bisa fokus persiapan dan segalanya, memantapkan diri, tapi juga menjalani keseharian Mhm. dengan kondisi mental yang nggak sehat, karena kondisi keamanan. Aku ngerasa nggak aman banget waktu itu. Mhm. Emang di saat itu kondisi politik lah, dan kondisi apa ya persekusi terjadi di mana-mana dan sebagainya. Itu Sosial jadi, masyarakat ya. iya, itu jadi kayak alasan terbesar aku untuk kayak, hmm, apa ya aku nggak bisa begini terus gitu, aku nggak bisa di kondisi yang seperti ini terus, aku cuma pengen hidup dengan aman, dan itu hal yang paling basic buat aku, tapi nggak aku dapetin. Jadi itu sih, jadi kayak dijalanin bersamaan gitu, dan itu buat aku tantangan banget, sampai akhirnya aku bilang,
apa ya, aku harus ngelangkah, apa ya, istilah aku harus ngelakuin sesuatu untuk nyelamatin diri aku sendiri. Itu sih paling alasan paling basic. Akhirnya mental lumayan dikuatkan gitu, karena dari dalam udah bilang kayak aku nggak bisa gini terus gitu aja. Nah jadi kan gini kan, kalau boleh kita share step-stepnya nih. Waktu Mas Edo sampai di airport, habis itu apa yang Mas Edo lakukan? Terus menghubungin community LGBT bagaimana? Terus mendapatkan lawyer, apakah Mas Edo juga dapat bantuan secara finansial dari community LGBT di Kanada? Bisa di-share? Kalau ini aku share berdasarkan pengalaman aku pribadi ya gitu ya, karena mungkin aku yakin setiap orang yang datang ke sini mungkin agak sedikit beda gitu, tapi base dari experience aku sendiri gitu ya. Jadi pertama datang di sini ya sebagai turis, karena memang aku datang dengan visa turis. Memang tujuan awalnya adalah dengan tiket pulang pergi. Kalau misalnya aku datang terus nggak istilahnya apa yang dihadapin, misalnya cuaca sangat buruk atau support nggak didapat dan sebagainya, kemungkinan terburuk aku bakal balik gitu. Jadi aku memang nggak di situ nggak apa istilahnya, nggak ada yang nggak ada niat jelas dulu di situ itu ya. Jadi apa, bukan yang udah pasti banget gitu di situ dapat dan sebagainya. Jadi sih agak-agak ya 50-50 lah ya. ada plan B-nya gitu, ada rencana B-nya. Ada plan A, gitu. plan B, ya. Terus udah sampai situ, masuk ke imigrasi, CBSA ya. Jadi bagian petugas imigrasi standar lah nanya gitu, selamat datang di sini, mau apa gitu kan, liburan, terus tinggal di mana gitu, karena waktu itu udah book hostel untuk seminggu sih waktu itu, karena rencananya mau pindah lagi mungkin kan. Tapi akhirnya ya udah dikasih data semua kan, kayak iya aku tinggal di sini, alamatnya ini gitu, sesuai dengan data yang dikasih. Terus berapa lama gitu, untuk 2 minggu waktu itu. Tiket udah pulang pergi kan, jadi udah ada bukti di situ. Dan nggak ada yang aneh-aneh sih. Sebagai turis juga aku nggak bawa yang aneh-aneh juga. Aku cuma bawa baju. Aku cuma bawa 2 koper waktu itu. Satu koper kecil dan 1 ransel gitu. Jadi sebenarnya untuk persiapan mau pindah aku ngerasa aku bawa dikit banget sih. Aku cuma bawa baju. Jadi dan itu make sense gitu. Jadi nggak ada yang, aku nggak bawa dokumen, aku nggak bawa apa-apa. Aku cuma bawa itu sama badan. Terus pas sampai tinggal di penginapan itu, berapa hari kemudian kamu menghubungi community LGBT Kanada? Waktu itu aku ambil istirahat dulu gitu. Rencananya hari itu juga langsung ke apa istilahnya? Bentar, aku cek dulu. Jadi ada badan di sini namanya VAST, VAST, Vancouver Association. Aduh aku lupa gitu. Nanti googling aja. Jadi ada VAST gitu. Jadi rencananya kami pergi aku bersama orang yang jemput aku gitu. Jadi ada kenalan yang aku kenal dari internet. Kita belum pernah ketemu. Dan orang Kanada atau orang Indonesia dia? Dia waktu itu temannya teman gitu. Yang aku kenal tuh orang Indonesia dulunya gitu. Sekarang dia udah Canadian. Terus dia punya teman nih, ada kenalan nih yang mau datang, tolong dijemput gitu. Teman yang jemput aku itu dari bandara. Waktu itu orang Jamaika gitu. Dan diantarnya aku ke hostel gitu. Dibilangnya kayak, besok aku antar kamu ke VAST, cuman istirahat aja dulu gitu. Ini udah pasti perjalanan panjang, pasti capek, istirahat aja dulu gitu. Sebenarnya niatnya waktu itu langsung mau ke VAST-nya juga, cuman udah sore dan kayaknya capek banget, udah besok aja, masih ada besok gitu. Terus sama dia oke gitu. Besoknya istirahat semalam, terus besoknya diantarlah ke VAST. Terus sampai di sana memang ternyata syukurnya gitu aku udah dibantu, maksudku teman Indonesia yang ada di Kanada waktu itu udah ngebikin appointment buat aku gitu. Ada yang mau datang besok, tolong di assist, dibantu untuk untuk prosesnya gitu, dikasih tahu dia harus kemana aja gitu. Dan aku waktu itu ngomong sama pekerja yang di sana gitu, sama pengurus yang di sana gitu, namanya Mariana gitu.
dibantu dengan baik, dipeluk, karena dia tahu, karena sebagian besar pengungsi yang datang itu nggak yakin dan nggak tahu harus gimana. Dan itu Iya, yang aku rasain gitu, kayak iya, aku iya, harus ngapain, aku harus ya iya. apa, aku Masih nggak tahu. blank lah ya. Iya, kayak yang udah dia nggak nanya apa alasan kamu apa apa, dia nggak nanya-nanya, dia nggak interogasi. Dia tahu Heeh, kayak orang yang datang ke sini pasti pasti terpaksa gitu. Orang yang datang ke iya. sini pasti butuh bantuan, dan dia cuma Mhm, bilang, udah kamu tenang di sini, kamu apa, ini ada ini aku nggak mau mendesak kamu, cuman aku akan bantu kamu secara teknis. Jadi dia nggak pengen aku langsung terjun ke teknis gitu, karena dia tahu orang yang datang pasti punya pengalaman dan trauma. Dia mhm, pelan-pelan aja gitu, tapi juga pengen jelas clear kayak ini nama lawyer yang bakal nama lawyer yang mungkin bakal bisa bantu kamu mhm, untuk dapat lawyer ini. Kamu coba apply dulu ke legal aid. Jadi legal aid itu mhm, kayak bantuan hukum gitu. Jadi lawyer di sini ada gitu banyak listnya yang mhm, membantu imigrasi dan spesifik lagi membantu refugee mhm, gitu. Dan spesifik lagi case-case refugee LGBT gitu. mhm, Jadi mhm, lawyer itu ada banyak kan, ada lawyer imigrasi khusus yang lain, dan ini mhm, case-nya ya pengalaman di refugee LGBT. mhm. Terus dikasih dia list gitu, cuman untuk dapat bantuan lawyer juga kan mahal gitu. Iya Dan benar. karena dan itu bukan yang juga apa ya yang aku punya gitu, karena aku punya terbatas segalanya gitu, Mhm, biaya dan sebagainya. Apply dulu di legal aid gitu, nanti habis dari mhm, legal aid bantuan hukum di BC sini, ini mhm, provinsial gitu, mungkin mhm, beda di provinsi lain gitu. mhm, Jadi itu bakal ngebantu kamu ngecover untuk apa, ngecover aku untuk apa, ngedapetin bantuan dari lawyer itu gitu. Jadi aku pergi ke legal aid waktu itu, cepat kamu sebelum legal aid tutup gitu. Terus saat itu langsung melesat ke legal aid gitu. mhm, Terus dikabarin kayaknya sekitar seminggu setelahnya kalau mhm, oke, legal aid kamu ya oke, sebelum aku pindah. Jadi di legal aid ditanya-tanya gitu, mhm, apa apa yang mendasari kamu. Nah di situ sedikit lah interogasi gitu, kayak ditanya-tanya mhm, jawab biasa sih, kayak apa yang terjadi, mhm, kenapa kamu butuh ini gitu, terus berapa berapa dana yang kamu punya gitu. mhm, Karena uh, ya beberapa orang yang eligible tuh yang bakal dikasih gitu kan. Terus mhm. terus apa ya gitu, kayak gimana kondisi di sana gitu, dan sebagainya gitu. Dan itu yang aku share sih gitu, sedikit yang aku share di sana. Dan hmm, apa setelah itu seminggu setelahnya aku dihubungin balik. Oke, Mhm, Edo kamu dapat dapat legal aid, mhm, lawyer kamu ini waktu itu lawyer aku Rob Hughes. mhm. uh, Ya ini nanti dia bakal ya nanti setelah itu kontak-kontakan sama lawyer, dan saat itu proses baru dimulai gitu. Mmm, Proses itu ya, proses sebelum proses dokumen dokumen pengajuan asylum gitu ya, mhm, suaka. asylum. Nah, waktu kamu mengajukan asylum tuh apakah kamu harus membawa dokumen-dokumen penting dari Indonesia? Misalnya seperti mungkin orang kan banyak nanya ya, Hmm. "Oh, lu ada bukti nggak?" Misalnya kayak dari, kepolisian bahwa lu pernah di mengalami kekerasan sebagai LGBT di Indonesia, apakah kamu perlu bawa dokumen seperti itu? Persiapan dokumen ada gitu, kayak semua artikel cetak, artikel digital gitu, tapi mostly digital gitu. Udah aku siapin di laptop gitu. Mhm, Tapi nggak kepake banyak sih gitu, nggak mhm, kepake banyak, itu lebih ke kebutuhan apa ya istilahnya, dokumentasi pribadi aku aja ya, gimana ya, mhm, data-data pribadi aku aja gitu. Jadi kayak kayak apa yang aku siapin waktu itu adalah lebih ke bukti bahwa aku gay gitu. mhm, Kayak itu kan gimana ya, kayak kayak kita datang dari tempat yang kita datang dari negara yang apa ya, ke lingkungan yang nggak bisa mengekspresikan diri gitu. Mungkin kendala aku adalah gimana ngebuktiin aku gay. Itu mungkin ya gitu. iya, Tapi iya, salah satu bukti yang mungkin paling paling kuat waktu aku saat itu adalah ya relationship aku gitu. oke, Jadi ya foto kami selama bersama gitu, itu yang paling paling aku sebenarnya dari awal kita nggak pernah diri niat untuk pakai ini untuk kesini gitu. Cuman nggak ada, iya, cuma dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ternyata
ada tiap tahun tuh kita setidaknya 1-2 foto ada gitu. Iya, iya, iya. Itu yang aku simpan sih. Itu yang aku simpan bukti bahwa kami udah lama gitu kenal gitu. Nah, terus uh, satu juga sih aku siapin. Sebenarnya ini yang aku siapin balik dari Indo. Itu reference letter gitu. Jadi lebih ke apa gimana ya? Kayak support letter lah gitu ya. Jadi uh, orang-orang yang kenal aku di Indonesia gitu, yang Mhm, kenal-kenal baik kenal deket itu aku minta mhm, gitu, lu kan kenal kenal gue lama ya gitu, dan lu tahu mhm. gue gay gitu. Gue cerita mau gini gini gini, beberapa kaget dan sebagainya. Oh pak, apa yang bisa gue bantu Edo gitu. Eh, Mungkin gue butuh surat pernyataan lu ya, surat bahwa lu kenal gue dan lu tahu gue gay gitu. Dan lu tahu partner gue bahkan gitu. Hmm. Oh iya iya gue bikin gitu. Dan akhirnya kayak banyak beberapa teman terdekat gitu yang aku minta itu rata-rata ngasih gitu, dan itu sih yang aku siapin, itu yang akhirnya mungkin eh, salah satu hal yang mungkin ngebantu banyak gitu, karena itu akhirnya yang aku ajuin gitu bareng sama bukti-bukti lainnya gitu. Kejadian-kejadian di Indonesia juga ada gitu, cuma ternyata eh, apa di Kanada sendiri udah punya si data-data itu, File-filenya udah ada ya. file-file tentang kasus pelanggaran HAM dan sebagainya, mereka udah punya It- cukup aware tentang itu. itu yang reference letter itu teman kamu nulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris Mhm, juga ada. Aku mhm. bilang kayak nggak usah batasin nggak usah batasin apa gimana ya, gampang aja gitu. Yang gampang aja. Yang penting bisa itu, nanti bisa aku translate gitu. Mereka Oh, gampang lah gitu. ada yang bantu untuk terjemahin ya. Mhm, Mhm. Terus jadi kan kamu proses dokumen nih. Dari mhm. proses dokumen itu sampai nunggu istilahnya sidang ya, kalau nggak salah ya istilahnya. Hearing ya. Hearing, iya hearing. Aku berusaha mengurangi kata sidang, kalau karena di sini juga kayak tenang aja, ini bukan sidang karena kita nggak bakal ngejudge kamu gitu. Iya. Kayak di sini kita lebih ke ngedengerin, Mhm, ngedengerin dan apa sih argumen kamu tentang tentang apa yang terjadi dan apa alasan kamu. Lebih ke mhm, ngedengerin, mendengarkan apa, mencocokkan dengan bukti dan data yang ada gitu, dan mhm, kebenaran omonganmu dan identitasmu sesuai dengan apa yang kamu bilang gitu, dan kamu nggak, misalnya kalau kamu gay kamu memang gay kah gitu, seperti itu mhm. aja sih. Nggak ada dokumentasi kayak kah, mungkin ini ada miskonsepsi tentang yang eh, apa ya, tentang tentang orang yang mengajukan refugee itu harus punya visum dokter gitu ya, Iya, atau bukti-bukti ke foto pernah kekerasan. kekerasan gitu dan Iya. sebagainya. Hmm. Sebenarnya ketika ketika mendapatkan kekerasan, eh, itu bisa aku jadikan bukti gitu. Tapi Iya. kalaupun enggak, kenyataan bahwa kekerasan dan persekusi terjadi pada LGBT di Indonesia itu ada, itu cukup alasan bahwa jika terjadi pada kawan-kawan LGBT lainnya, itu juga mungkin terjadi pada aku gitu. Iya, betul. Jadi itu aja sih yang mendasari mereka. Mereka nggak nanya kayak yang, oh kamu mana ini, mana buktinya kamu pernah dipersekusi, mana buktinya kamu pernah Enggak. digebukin. Nggak sih, yang penting kayak membuktikan bahwa oke, kami tahu LGBT Indonesia itu dalam posisi yang apa, posisi yang uh, teropres gitu. Sekarang yang kami butuhkan adalah kamu ini part of LGBT-nya bukan gitu gitu, Iya, lebih ke iya. lebih ke itu sih yang akhirnya aku perlu buktikan gitu. Buktikannya itu ya. Nah, jadi kan sampai dokumen, terus habis itu Mhm. kamu kan nunggu proses hearing ya kan? Aha. Itu berapa Proses lama? hearing, Berapa lama itu sampai ke hmm, hearing? untuk ke hearing dari proses pertama itu, oke, sorry, agak agak harus nginget-nginget lagi karena Nggak prosesnya apa-apa. banyak ya gitu, prosesnya Oke. banyak banget. Jadi eh, dari pertama datang, mengajukan, terus Mhm, ada interview, eligibility interview gitu. Jadi mhm, memastikan bahwa kita eligible. Dari habis itu status dari ketika eligible itu, untuk dapatkan ke interview itu jedanya dari pertama mengajukan tuh 2 bulan, kalau aku 2 bulan, mhm, bisa 2 bulan 3 bulan. mhm, Habis itu dinyatakan eligible. mhm, Status aku waktu itu refugee claimant.
udah refugee gitu. Nah, Mhm. dari refugee itu nunggu lagi kurang lebih 1,5 tahun, 1,5 tahun untuk dapetin kabar tanggal tanggal hearing gitu. Mmm. So jadi 1,5 plus dua bulan gitu ya. Jadi kayak hampir 1 tahun 7 bulan sampai 2 tahun gitu gitu kali ya. Mhm. Kasarannya gitu. Iya iya. Nah, selama selama kamu nunggu itu kan kamu bilang hearing 1,5 tahun. Mhm, Nah, pasti orang nanya dong, "Lu mhm. setahun gue ngapain?" Gitu kan. Gue gimana support hidup gue, ya kan? Apakah ada bantuan dari community? Apakah kamu diberikan, kayak semacam open work permit supaya Mhm. kamu bisa support diri kamu sendiri? Banyak banyak hal sih, banyak hal. Yang work permit itu pastinya. Jadi setelah eligible itu udah termasuk Mhm. aku dapetin eh, apa istilah healthcare ya dari Ya, federal. oke. Iya, jadi apa interim federal healthcare gitu. Mhm. Jadi apa BPJS gitu katanya. Kalau di Indo, Iya. jadi dapat dapat itu dari federal. Terus selama itu juga aku ngurus untuk work permit. Waktu itu dapat work permit karena dari awal aku juga ketika mengajukan nanti mau di sini mau sekolah atau mau kerja gitu, dan aku bilang aku mau kerja aja gitu buat hidup Mhm. gitu. Mhm mhm. Dan dikasih work permit. Jadi nggak lama dari itu kayak nunggu setelah dia nyatakan eligible, nunggu beberapa minggu gitu. Datang datang waktu itu ke rumah, dikasih work permit, dapat work permit. Dan aku saat itu dapatnya open work permit. Semua semua refugee dapatnya open work permit, jadi bisa kerja di mana aja, Dan berapa jam aja juga nggak dibatasin bebas ya? bebas, nggak dibatasin, nggak dibatasin. Dan work permit itu berapa tahun? Waktu itu berapa tahun ya aku lupa, tapi Mungkin 2 tahun kayaknya kali ya? 2 tahun atau 3 tahun ya. Akhirnya kayak belum lama Iya. ini juga akhirnya diperpanjang sih. Jadi kurang lebih segitu. Mhm. Selama setidaknya sampai dapat, setidaknya sampai hearing gitu kan. Mhm. Kurang lebih segitu. Dan selama itu juga aku bikin ID gitu, Mhm. kartu tanda penduduk di sini, Mhm. terus bikin rekening, ada kata kerja bisa eh, langsung kan di transfer Iya. bulanan, Mhm. terus bikin apa SIN number. SIN number. uh, SIN jadi number jadi ini teman-teman kalau belum tahu SIN number itu Social Insurance Number ya, mhm. gitu. Ya, itu bikin punya punya SIN number dari Mhm. dari bukti bahwa kita refugee, itu udah bisa bikin itu, bisa Mhm. bikin rekening, bisa bikin apa, jadi itu udah cukup untuk kemana-mana gitu. Iya iya. Terus dan karena waktu itu aku nggak kerja, aku juga ngajukan welfare, Oh, welfare. atau social assistance gitu ya. Jadi di sini ada kementerian sosial gitu. Jadi Uh-huh. untuk yang apa istilahnya, untuk yang nggak kerja atau yang istilahnya nggak berpenghasilan, untuk hidup itu dibantu dengan uang bulanan. Oke. Waktu itu aku dapat, karena single, Mhm. waktu itu dapat sekitar 700-an gitu per Itu month. per month ya? Uh, Selama berapa lama? Selama beberapa bulan, kayak aku lupa berapa kan, selama 6 bulan deh. 6 enam bulan ya? bulan enam Oke. bulan Kenapa 6 bulan? Karena setelah 6 bulan partner ikut kan, datang. Uh-huh. Uh-huh. Akhirnya kita apply buat couple kan, Couple. ya family gitu, berdua. Mhm. Akhirnya naik gitu, jadi dapat 1.200 apa 1.000, ya Oh. sekitar segituan. Mhm. Ya Berarti habis itu kerja, dan habis udah kerja lapor, dan akhirnya nggak dapat lagi welfare kan, mhm. karena udah kami berdua akhirnya ya berusaha, ya nggak bisa ngandelin welfare terus gitu. Iya, betul. Jadi kerja kita, ketika kerja lapor, tapi nggak langsung di-cut juga, jadi perlahan-lahan kayak dikurangin sampai akhirnya nggak sama sekali dapat. Jadi cukup baik ya, aku bilang apa nggak langsung Berhenti. di-cut gitu, karena Iya. tahu kan kayak mungkin hournya di awal masih dikit, jadi Iya. penghasilannya nggak banyak gitu. Jadi Iya. kami pelan-pelan gitu, sampai akhirnya benar-benar nggak dapat sama sekali. Mhm. Terus selama menunggu hearing juga banyak sih yang kalau secara organisasi gitu, aku juga aktif waktu itu, ikut pertemuan di sini, ada organisasi di sini di Vancouver, Mhm. namanya Rainbow Refugee. Cerebral Jadi reflex. kita punya pertemuan rutin tiap bulan. Jadi
nggak tiap minggu gitu, tiap bulan gitu, ada berapa kali gitu, Hmm. ya kumpul untuk ngebagi situasi saat itu, maksudnya dalam artian kalian sedang di tahap apa nih? Oh, baru baru apply Iya, kemarin gitu. iya. Ada yang juga, oh yang aku udah hearing kemarin. Oh, yang hearing coba share gimana bagi-bagi Mhm. pengalamannya. Jadi kayak Sharing gitu. moment lah ya. Sharing moment gitu. Terus Mhm. kalau yang baru apply apa kesulitannya? Ini sulit aku atau bahkan yang kayak eh, aku nggak punya tempat tinggal, ada yang punya saran nggak kayak gitu di mana aku Mhm. kayak gitu-gitu, mereka kita saling itu Support, gitu dan saling support. iya, dan di organisasi itu dari berbagai negara gitu ya, jadi refugee LGBT spesifik tapi dari berbagai negara gitu, dan Mhm. aktif lah ya gitu, aktif ikut volunteer juga, dan selain kerja gitu jadi berusaha juga ikut volunteer dan sebagainya. Jadi menunggu itu nggak lama kalau nggak ditungguin gitu sambil ngejalanin banyak hal Iya, gitu. karena bosen juga kan. Ini Oh satu iya. kapan selesainya kan? 1,5 tahun juga lumayan garing kan kalau nungguinnya kan. Nunggu proses hearing gitu. Nah, Dan sorry, hmm, aku tambahin lagi satu sebelum kita itu, hmm, aku juga tambahin, kalau waktu itu aku butuh counseling, jadi hmm, aku juga di sini ada konselor gitu, dan aha, konselor itu free juga gitu, di cover sama pemerintah provinsi. aha, Jadi ya ya katakanlah ada trauma gitu, atau ada pengalaman-pengalaman yang belum 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 tersembuhkan. Waktu itu aku minta bantuan di sini, dan mungkin beberapa ada yang butuh dan beberapa juga enggak gitu, tapi itu salah satu yang lumayan aku gunakan rutin selama mengisi waktu sampai hearing itu gitu, karena aku hmm, kayak punya punya banyak isu waktu itu, sampai apa, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak kadang sering kayak beberapa beberapa 1 minggu tuh nggak bisa tidur secara full gitu, dan akhirnya iya, mulai mulai itu jadi counseling, dan ya itu uh, banyak hal sih yang bisa diisi gitu. betul juga. Uh, Nah, terus kan tadi kamu kan nunggu hearing, ya kan? Hearing mhm. itu apa sih sebenarnya saat itu kah? Eh, kalau mungkin teman-teman belum tahu apa sih hearingnya, bisa dijelasin nggak? Apa yang kamu dapat dari hearing dan selanjutnya apa next step-nya? Hearing itu apa ya? Hearing itu macam ujiannya gitu. Kayak proses sidang lah ya. Kayak kayak proses sidang sih sebenarnya, karena pada Hmm. akhirnya kan diputuskan bahwa kamu dapat Eligible. ya kamu jadi kan hasilnya cuma dua gitu, Aha. positif positif decision or negative decision Mhm. gitu, di antara dua itu. Jadi ya terlepas, bukan sidang juga, tapi hasilnya ya kurang lebih itu gitu. Ada Mhm. judge yang memutuskan bahwa kamu kamu apa bakal Dia kamu diterima dan kamu diterima atau ditolak gitu ya. ditolak gitu. Iya. Dan hearing itu kan kita udah nyiapin Mhm. dokumen di awal bersama lawyer, Mhm. bersama pengacara, berisi tentang apa, semua data pribadi, kayak data data pernah kemana aja, terus ya gitu gitulah, data-data basic gitu, Mhm. imigrasi kebanyakan. Mhm. Tapi waktu itu mungkin yang salah satu yang penting yang aku siapin itu mungkin agak sulit adalah narasi. Jadi apa ya, cerita narasi hidup. Oh, Jadi oke. jadi memang memang apa ya, memang nggak bukan penting-penting banget. Mhm. Misalkan harus menyertakan bukti kekerasan dan sebagainya, tapi Mhm. lawyer bilang bikin story gitu, bikin narasi tentang gimana hidupmu dari kecil Mhm. sampai detik ini gitu, apa Mhm. pengalaman gitu. Dan aku percaya semua LGBT itu pasti pada satu poin dalam hidupnya pernah ngerasain hal-hal yang katakanlah ya bullying or Mhm. uh, kekerasan lainnya gitu, pasti Mhm. ada gitu, like, dan atau merasa tertekan pun gitu, atau cuma perasaan bukan fisik pun ada gitu, dan itu aku share dari apa yang kapan aku sadar bahwa aku berbeda dan sebagainya. Itu tuh cerita yang aku siapkan waktu di awal sebelum apply. Nah, Mhm. waktu sidang ya aku sebutannya hearing itu, Mhm. uh, judge-nya itu nyocokin, oh ya kamu pernah gini-gini gitu, kayak konsisten dengan apa yang aku ajukan gitu. Mhm. Jadi kayak yang, oh, kapan kamu gini-gini, mungkin ada pertanyaan dia agak ragu atau gimana, dia bakal tanyakan lagi, atau mungkin dia nggak tanya gitu. Jadi beda-beda. Mhm. Waktu itu, kamu pernah ini kapan gitu. Padahal udah aku tulis. Jadi judge-nya tanya lagi, mungkin memastikan kalau misalkan aku tulisnya kayak sekitar
summer 2005 gitu. Terus aku bilangnya tahu-tahu pas ditanya jawabnya 2007. Itu kan berarti Iya, loh kok beda gitu kan. iya, iya. Untuk memastikan karena apa ya? Memastikan kebenaran aja sih gitu. Dari omongan kita gitu. Terus sama mencocokkan juga data-data yang mungkin sebenarnya semuanya udah lengkap tuh di dokumen pack yang kami ajukan, tapi beberapa mungkin ditanyakan cuma memastikan aja gitu. Karena uh, ya aku bilang ini berdasarkan pengalamanku pribadi, beberapa orang mungkin berbeda yang aku tahu, bahkan beberapa nggak ditanya apa-apa langsung dapat gitu. Ada gitu. Oh, Jadi beda-beda gitu. Itu terus, kayak isinya lawyer, aku dan partnerku waktu itu kami dapat hearing yang bareng mhm, dijadikan satu kan. mhm, Ada interpreter karena mhm. terlepas selancar apapun mau bahasa Inggris pada satu titik disarankan kata lawyer udah pakai aja interpreter karena Interpreter gitu, kadang kamu nggak bisa nemuin kata-kata saat kamu sedang emosional gitu. emosional. Betul, betul. Jadi itu terus ada juga teman yang jadi support di belakang Mhm, yang kami undang untuk nemenin karena kita butuh support gitu. mhm. Terus udah itu aja nggak banyak sepi, bukan kayak yang banyak orang atau gimana, ini private gitu antar cuma kita aja gitu. Udah dan hasilnya waktu itu saat itu dibilangin juga gitu. Dan saat itu aku bilang yang reference letter dari teman waktu itu mungkin yang paling menyentuh adalah dia bilang dibacain beberapa sama judge-nya gini hal-hal positif tentang kami gitu Mhm. dan itu dari support dari letter-letter yang dari surat-surat yang kami dapat dari teman-teman di Indonesia yang mengenal kami yang katanya si ini kamu gini Mhm. dan mungkin karena ada tempat yang tepat untuk kamu hidup dengan aman gitu dan sebagainya dan itu mungkin emosionalnya bukan bukan tentang bukan kadang waktu itu buat aku bukan yang aku mengingat traumaku, aku mengingat caseku, tapi dengar judge-nya ngebacain lagi gitu kayak yang Jadi rewind lagi ya? iya jadi kayak wah teman-teman banyak yang apa nge-support gitu dan aku ngerasa berterima kasih banget gitu. Mhm. Jadi, waktu pas hearing itulah langsung ditentukan apakah kamu diterima atau ditolak, Positif atau negatif. positif atau negatif ya? Dan kalau negatif pun bukan lantas kayak udah berakhir gitu. Heeh. Kayak bisa bisa ngajuin Bisa bisa kita appeal lagi nggak? iya bisa appeal lagi gitu. Bisa appeal Oke. lagi dan itu appeal berulang-ulang pun kalau memang dibutuhkan itu bukan karena kamu tidak cukup bukti atau case kamu kurang apa tapi kadang eh, gimana ya mereka butuh 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 kayak ya itu kan tadi kadang pertanyaan itu untuk mencocokkan gitu mungkin mereka agak Iya, ragu sebagian gitu dan iya. dan 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 jangan kalau aku juga udah nyiapin diri kalau misalnya butuh appeal ya appeal aja gitu Mhm, kayak mhm. kayak ya udah gitu ini kayak uh, hearing berikutnya gitu ya udah gitu. Itu waktu hearing berdua langsung sama partner kan? Iya berdua kita Sama sebelahan gitu. partner. Oh, terus aku mau tanya nih, waktu kamu datang kan single ya kan, maksudnya Mhm, sendiri. Terus habis itu si partner datang setelah 6 bulan kan? mhm. Ya, terus itu, dokumen dia itu kamu, revise lagi atau dimasukin bareng? Iya beberapa hal ya ada direvisi lagi sih ada data-data yang direvisi Mhm, dan konsultasi ke lawyer juga ya baiknya gimana nih gitu kata dia mhm, udah barengin aja. Jadi ada beberapa sih kayaknya yang harus dicocokin gitu. Terus mhm, sama mungkin narasi juga ya, karena dia juga bikin narasi dia, aku juga bikin narasiku gitu kan. Pasti mhm, pengalaman pengalaman hidup dia dan pengalaman hidup aku beda. Tapi pada satu titik ada pengalaman kita yang ketemu kan gitu. Nah itu yang mhm, kita harus cocokin gitu. Kayak mhm, kita ketemu tahun berapa nih gitu. mhm. Eh, tanggal berapa sih gitu-gitu. Tanggal tanggal ini kan gitu. Iya, Ini harus oh harus iya harus benar harus benar-benar sama ya, satu konsisten kata, konsisten ya, betul. jadi nggak bisa beda-beda gitu terus rencana rencana aku begini cabut Heeh, itu juga dan dia kenapa enggak itu juga ada alasannya gitu kan heeh, mhm. kita punya rencana gitu dan apa ya itu sih hal-hal gitu habis itu udah siap digabungkan statusnya bareng gitu kita kita partner gitu. Mhm. Terus aku mau tanya, kan tadi kan hearing, positif ya kan, habis itu Mhm. berarti kamu langsung nge-apply permanent resident kah? Atau otomatis dapat permanent resident? Atau otomatis dapat citizen? Itu bagaimana? Setelah hearing statusnya positif
di awal kan tadi setelah eligible yang 1,5 tahun sebelumnya itu, Heeh. kan status aku jadi refugee claimant. Mhm. Habis hearing dapat status positif, status aku Mhm. berubah lagi gitu, bukan lagi refugee tapi protected person. Mhm. Dan Jadi dan setelah protected person, kami udah eligible untuk mengajukan PR. itu Dan harus kamu ajukan sendiri. sendiri Oh, keluar duit sendiri juga gitu oke, masing-masing kita. Jadi kok udah saat ini udah ini urusannya udah mulai udah jadi like masing semi warga negara lah ya. Jadi semi udah yang warga negara ya. udah bayar pajaknya udah full, Mhm. udah apa apply PR juga udah bayar sendiri dan sebagainya, nggak ada lagi hal-hal yang apa nggak ada lagi yang gratis gitu katanya, Iya. tapi kita udah cukup kuat waktu apa udah lumayan settle lah gitu, jadi ya Hmm. udah gitu. Baru nanti setelah 5 tahun mengajukan citizenship kan? Ya kalau lancar kurang lebih segitu gitu. Mhm. Mhm. Oh, tak kira tuh biasanya habis positif itu langsung kamu dapat citizen Kanada. Enggak Oh ya? nggak instan, nggak instan. Enggak instan ya? Cuman ya PR itu juga dari ngajuin setelah hearing juga Mhm. nunggu lagi tuh 1,5 tahunan. Oh, nunggu permanent resident keluar 1,5 tahun lagi. Iya 1,5 tahun. Dan selama itu kamu pakai yang namanya open work permit itu berarti kamu extend open work permit dong sekali. Iya, extend gitu. Ah, oke, oke. Sempat extend sekali sih. Ya. Mhm. Terus selama kamu hidup di Vancouver, kesulitan apa tuh yang biasanya kamu hadapin misalnya? Yang terutama. Kesulitan apa ya? Kesulitan nomor satu gitu yang semua orang Vancouver tahu itu biaya hidup tinggi. Biaya hidup ya. Biaya hidup tinggi. Vancouver itu Biaya kota hidup. yang indah gitu. Cuman biaya hidupnya lumayan tertinggi gitu. Lumayan Bahkan tinggi. kita dengar-dengar kayaknya termahal Top North 5. America, North America kan paling tinggi Vancouver gitu. Iya. Terus sulit nggak kamu nyari kerja waktu selama proses ini? Uh, Kerja nggak sulit sih sebenarnya, asal mau kerja apa aja di bidang apa aja, sama terbuka sama segala segala hal gitu ya. Ya. Kerja apa aja ada sih diladenin. Boleh share kira-kira dulu Kak, selama lagi proses ini lu ngelakuin kerjaan apa aja nih misalnya? Gue kerja di grocery, Mhm. tapi spesifiknya di kitchen gitu. Di kitchen. Nggak ada pengalaman sebelumnya di Indonesia dengan kitchen, cuman dia dapatnya itu, Mhm. dan karena dia pikirnya aku suka masak nih gitu, dan Heeh. aku suka masak, ya apalah waktu itu sempat di interview, aku suka masak, terus pengalaman pengalaman masak apa aja. Sering nonton MasterChef sih gitu. Gitu, gitu doang lu bilangnya gitu doang. Sama dulu orang tua sempat waktu kecil punya bisnis kantin dan aku sering bantu di kantin. Jadi Kuliner aku gitu. jadi aku tahu cara prep food gitu kan gitu. Mhm. Eh, Sebenarnya terus tapi dibilang kayak oh oke gitu. Jadi kamu suka masak dan itu punya punya apa? Punya sertifikat food safe gak gitu atau Mhm. nggak ada. Nggak Nggak ada punya. masih itu. Oh oke gitu, tapi akhirnya bisa sih kerja kerja aja gitu. Bisa Waktu kerja survive ya. survive, kerja di kitchen, bantu nyiapin preparing gitu, terus bikin pizza, kerja di burrito, kerja macam-macam waktu itu diladenin sih. Nah ini nih ya. Yang penting bisa support diri sendiri. Tapi waktu itu kan juga kamu masih masih dapat support dari community itu ya. Support like apa? Support uang, Finansial, finansial. uh, support dari Wah, pemerintah waktu mhm. itu ada sih, ada. Jadi kayak kalaupun misalkan nggak betah juga keluar juga, ya udah gitu masih ada support itu. Tapi akhirnya kan seiring ternyata bisa terus dijalanin tahun Mhm. ke apa ya, tahun ke bulan ke berapa gitu udah di cut sama sekali nggak dapet sih gitu. Mhm. Karena Kalau kan flash, lapor gitu. kalau flashback, kamu ke Vancouver tahun berapa? Winter 2018. 2018. Terus hearing baru-baru ini ya, tahun Hearing tuh eh, pra 2020? pra COVID, 2020, COVID 2020 ya. Iya, iya, iya. Iya, sekitar Maret 2020. And then sekarang kamu sudah dapat PR-nya ya.
Iya, baru dapat PR, baru Jadi dapat PR. kurang lebih hampir 3-4 tahun lah ya proses ini ya, yang kamu jalanin ini ya. Total ya, dari awal Tiga. banget sampai ke sini. Mhm. Kalau boleh tahu pasangan backgroundnya apa? Apakah dia waktu di sini juga kerja sama kayak kamu atau beda? Dia, oh kita beda beda bidang gitu background kita. Kalau aku di art gitu kan, Mhm, aku mhm, pengalaman di Indonesia juga di art dan design. mhm. Kalau partner aku di accounting, Accounting ya. eh, accounting dan audit gitu. So Oke. ya, dan ya udah tahun kesekian aku udah kerja di bidangku. Aku di sini udah kerja di art. Mhm. Lagi balik lagi ke ke background. Iya, that's Partner, good. partnerku juga syukurnya udah kerja di bidang dia juga gitu. Di government lagi? Enggak. Oh, government itu setahun yang lalu, Bang. Tahun yang lalu. Sekarang Nggak dia udah betah. pindah lagi. Nggak betah di government. Dia udah dia udah ganti 3 4 kerjaan, gue masih 2. Mm. Terus apa nih pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, ya karena kan ini kan merupakan sebelumnya aku pernah sharing mengenai video How to Apply Refugee LGBT ya. Kalau buat Aha. teman-teman yang pengen tahu detailnya, silakan nonton video yang mungkin di atas ini, aku bisa kasih linknya ya di atas ini, di pojok ini. Mhm. Kira-kira apa yang bisa kamu share buat teman-teman yang mungkin ada keinginan juga, I think it's time for me to apply refugee LGBT. Ya karena dengan situasi kondisi dia yang Mhm. tidak merasa nyaman di Mhm. negara kita. Mhm. Uh, aku pikir kalau untuk seseorang untuk berpikir untuk refugee adalah cara ketika udah berpikir bahwa aku mungkin coba refugee, atau mungkin aku pengen mengajukan refugee, itu bukan bukan kayak iseng ya. Buat aku itu Mhm, pasti pasti orang udah pada posisi yang udah kalau nggak kepaksa nggak bakal lakuin gitu. betul. Jadi kenapa? Karena banyak hal yang harus dikorbankan untuk Dan dipertimbangkan juga ya. ya, yang ditinggalkan untuk itu gitu. Mhm, Jadi kalau memang udah pada posisi yang memang Mmm, udah merasa yakin ini pilihannya, aku pikir kumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Jadi, mhm, kumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Untuk saat ini aku lumayan lumayan vokal untuk bagian ini, untuk mhm, nge-share informasi ini gitu, tapi di masa itu aku nggak ngerasa banyak yang apa, informasi mengenai ini. iya, Rata-rata banyak yang sudah mengajukan, tapi rata-rata memutuskan untuk silent, silent karena ya itu pilihan pilihan iya, karena sangat masuk akal gitu karena iya, udahlah gue nggak mau lagi urusan lagi gitu mhm, dan aku hargain itu gitu dan apa kesiapan mental gitu karena masalah nggak lantas hilang ketika kita pindah. mhm, Kadang ngikut bahkan gitu jadi mungkin pertimbangkan juga untuk mulai mulai apa ya mulai mengatasi isu masalah-masalah yang ada gitu. mhm. Terus apa ya apalagi ya Eee, ya itu informasi sebanyak-banyaknya sama Finansial juga mungkin harus siapin. finansial sih, finansial. Itu juga yang mungkin, eee, nggak perlu buru-buru gitu, nggak perlu buru Iya, persiapkan dengan baik, dengan matang, mhm, mantapkan mantapkan diri mhm, dan ya sisanya sisanya, apa ya, semangat aja. semangat. Oh iya nih aku mau mau nanya nih secara teknik ya, Mhm. waktu kamu mau berangkat dulu ya, kita flashback, waktu kamu mau berangkat, itu kamu kira-kira nyiapin masih secara finansial berapa berapa dolar? Nominal. Iya, mungkin kamu karena kan mungkin teman-teman kan, gue mau mau misalnya keinginan ada, tapi secara finansial dia nggak kurang gitu. Jadi kan mungkin biar teman-teman tahu, oh berarti gue harus nyiapin, dana sekitar segini untuk hidup gue sebelum sampai ke tahap mendapatkan welfare itu. Mungkin aku nggak ngasih exact nominalnya, Bang, ya, cuman Iya, ngasih gambaran, kasarnya gitu. untuk biaya hidup lah ya. Untuk biaya hidup di Vancouver, aku bilang lagi kayak mungkin mungkin di provinsi lain gitu ya, beda Beda. beda lagi, tapi di BC, spesifiknya di Vancouver yang aduh living cost-nya tinggi banget, Mhm, semurah-murahnya waktu itu mungkin, untuk rent gitu 800 di saat itu ya aku mungkin sekarang naik lagi iya, 800 atau 900 per bulan. iya, Terus, plus, eee,
biaya lain-lain kayak Makan. makan, Mhm. transportasi, Mhm. data gitu dan kayak butuh kan buat telepon Oh, telepon, dan benar. internet gitu. Terus gimana ya? Transportasi, data, makan dan kebutuhan itu, kebutuhan kayak mandi, sabun dan kayak gitu-gitu kan Iya, juga iya. butuh gitu. Cuman Mungkin ya. ya itu tambah lagi kayak 800-an gitu terus itu jadi sendiri mungkin habis depend gitu kebutuhannya kayak 300 atau 400 per month. Mhm. Total tuh berapa tuh? 800 plus 400 12 1.200. ya Heeh. 1.200 gitu. Heeh. Ya kurang lebih segitu 1.200 1.500 per month Iya. per bulan gitu. Mhm. Terus ya kurang lebih segitu sih buat aku aman-amannya gitu. Iya. Berarti 1.500 kali selama untuk berapa bulan nih? 5 bulan, 6 bulan kita hitungnya? Mungkin 5 bulan, kurang 5 lebih bulan aja ya? 5 bulan karena dari situ mungkin agak agak kebantu dengan uh, kerja. Kita juga Kerja. pastinya kerja buat hidup, Mhm. uh, nyambung hidup. Terus ada juga welfare selama 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 mencari kerja itu juga welfare. Nggak Mhm. banyak tapi kayaknya sekarang naik deh per orangnya nggak lagi 700 kayak aku waktu itu. Aku kurang kurang tahu gitu. Harus Mhm. research lagi tentang itu gitu. Cuman Iya. naik semenjak COVID itu. Iya, betul, Lumayan betul. naik lagi gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nge-apply refugee, kamu saranin nggak apakah misalnya milih kota Vancouver atau kota-kota lain gitu, bisa nggak? Eh Gini, terlepas dari Vancouver adalah salah satu kota termahal, mungkin pertimbangan aku yang aku nggak sesalin dari ini, Mhm. karena adalah ini ada beberapa gimana ya, beberapa kebijakan yang cuma ada di provinsial gitu. Mhm. Kayak misalkan legal aid itu mungkin berbeda misalkan ketika di apa di Ontario gitu atau di Calgary gitu Mhm. bakal bakal beda gitu. Mhm. Ya yang aku tahu beda-beda gitu. Ada yang dapat full ke cover gitu, ada Mhm. yang kayak di BC gini, ada juga yang sebagian, jadi masih bayar juga sendiri Mhm. sebagian. Ada yang nggak di cover sama sekali gitu, jadi untuk lawyer harus keluar sendiri itu juga ada gitu. Jadi mungkin research lebih tentang itu gitu, Iya. Mhm. research lebih tentang itu, terus yang aku juga suka gitu mungkin karena di Vancouver ada organisasinya yang cukup besar, Rainbow Refugee cukup besar, Iya, betul. terus dan community queer LGBT Indonya juga lumayan ada. Terus aku nggak tahu di Ontario gimana, tapi di sana juga ada organisasi lainnya, Rainbow Railroad gitu, dan mungkin Mhm. mungkin di Montreal juga ada mungkin apa, cuman kayak gimana juga kita butuh support system gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang mungkin satu bahasa atau kita kenal kah atau satu gimana ya, itu pertimbangannya beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin gue nggak butuh orang-orang Indo lagi, gue pengen ke tempat yang baru, mungkin mungkin nggak harus ke Vancouver gitu atau mungkin apa, mungkin harus ke yang lain. Iya. Atau mungkin gue punya modal cukup gitu, gue nggak butuh itu, lebih baik mungkin ke tempat yang lebih murah tapi walaupun nggak ada support legal aid, jadi research aja di bagian itu apa yang dibutuhin gitu. Cuman buat aku dengan waktu itu aku nggak punya banyak dana saat itu, jadi aku pikir uh, Vancouver udah keputusan tepat waktu buat aku gitu, walaupun 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 ya mahal gitu, Iya, walaupun betul. harus banting tulang banget nih buat ini gitu. Mhm. Tapi worth it lah ya. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Perjuangan selama 3-4 tahun, makanya juga congratulations buat Thank you. Mas Edo. Aku juga senang dengar kabarnya karena sebelumnya aku udah lama nih guys, aku pengen share ini, video ini. Cuman kan karena waktu itu Mas Edo lagi proses, jadi ya sabar-sabar dulu. Akhirnya sampai mendengar keputusan, wah sudah positif, dan akhirnya sudah permanent resident, yang mungkin saatnya kita share ke teman-teman. Karena aku Mhm, kan, followers aku kan juga banyak yang dari community kita, ya kan. mhm. Ya mungkin dengan inilah cara kita untuk membantu teman-teman dengan sharing informasi, ya kan. Mungkin tidak secara finansial, tapi informasi ini semoga apa yang kita sharing hari ini, ada video ini, bisa kalian sharing juga buat teman-teman lain, ya, dapat membantu untuk mencari istilahnya right kamu, hak kamu sebagai manusia untuk hidup, ya. Itu aja. Ada lagi yang mau di-sharing lagi, Mas Edo? Apalagi ya? Ya Oh iya, kontak-kontak aku, aja. aku, aku mau tanya nih, bagaimana
nih banyak orang nanya gini, Mas, kalau aku nanti apply refugee, aku bisa balik ke Indonesia nggak? Itu banyak pertanyaan ya kan, karena kan Mhm, ada beberapa kayak teman-teman aku dulu yang mungkin teman kerja di kapal pengen ke sini nge-apply refugee, tapi karena dia masih ada orang tua, masih ada kayak mhm. warisan juga. Nah, saran kamu gimana nih? Ini yang tadi ketika aku sebut bagian, like apa ya, lakukan banyak research gitu, Research. salah satunya ini, tentang ini adalah, ketika kita di proses 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 refugee sampai 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 udah nggak cuma sampai hearing, tapi sampai sampai PR, sampai citizen, atau itu kita kita bukan sebaiknya lagi, memang tidak boleh balik ke Indonesia. Kenapa? Karena Walaupun walaupun kamu nanti citizen Kanada gitu. mungkin sampai citizen lah setidaknya gitu. Ini hal yang Hmm. masih harus dicari tahu lagi lebih lanjut. Cuman uh, dan apa ya, nggak bisa langsung kayak selama proses itu kita pulang pergi layaknya imigran lainnya gitu, Mhm. imigran Indonesia lainnya. Kenapa? Karena logika aja gitu. Kita minta perlindungan, kita menyatakan diri tidak aman di negara asal kita. Tapi lo mau Ya, balik-balik lagi. tapi ya masa iya kita balik lagi gitu loh. Iya, Nah, iya, lu iya. masih hidup. Tapi karena aku juga berpikir kalau kondisi aku kayak gitu, itu hal yang masuk apa ya, common sense aja gitu, kayak masuk akal aja buat aku, karena ya iya gitu, kayak aku datang karena aku waktu itu memang tidak merasa aman dan Mhm. tidak merasa nyaman, ya aku nggak mungkin nunjukin ke Canadian government immigration bahwa enggak, ini enggak, cuma cuma berlibur aja kok bentar gitu, itu kayak nggak mungkin Mhm. gitu kan. Mhm, Ini juga mhm. berlaku ke negara manapun gitu. Jadi semua Mhm. refugee yang sini nggak bisa bolak-balik seperti Mhm. itu, karena kemungkinan terburuk adalah ketika kita balik, uh, kita bakal ditolak dan status kita bakal ditangguhkan gitu. Iya. Jadi nggak bisa lagi dilanjutkan dan nggak bisa balik lagi gitu ke Mhm. Kanada. Selama lagi sampai sebelum citizen. Sampai citizen, ya itu juga logika aku. Kenapa? Iya, Karena ketika kita sudah lagi bukan paspor hijau gitu ya, iya. bukan bukan paspor itu, status kita adalah warga negara Kanada yang dilindungi oleh hukum Kanada, Oh, yang oke. kita ketika kita datang mungkin Mhm. sebagai sebagai visitor gitu, sebagai turis atau apapun, ya Mhm. sama seperti orang Kanada yang berlibur gitu. Jadi Iya. sebatas itu aja gitu. Oh, Bukan bukan tap lagi, jadi kita dilindungi oleh hukum-hukum ya, Kanada gitu. I don't know ya, correct me if I'm wrong. Karena setahu aku ya teman aku kan ada juga refugee dia dari Eritrea atau Ethiopia, negara Mhm, situ. mhm, Jadi dia tuh emang kalau walaupun udah citizen dia nggak bisa balik ke negaranya. mhm. Jadi I don't know, Ya, is it correct me if I'm wrong. Dia bilang jadi pas dia waktu menikah, jadi si calon ceweknya itu jadi ketemu di negara tetangganya, mereka kawin di negara tetangga. tapi itu salah satu kemungkinan gitu. Makanya aku bilang juga kayak semuanya masih ke logika aja gitu, masih hal yang masih harus harus dicari tahu lagi gitu. Mhm. Cuman apa? Tapi mungkin aku pikir juga teman Bang Panda itu juga cari aman juga gitu loh, kayak nggak mau ambil resiko. Ini gini gini aja deh, apa? Setelah banyak perjalanan dan perjuangan Heeh. di apa ya, untuk dapetin ke sini, Mhm. terus nggak mau cuman hanya karena satu hal lantas semuanya hilang gitu kan. Hilang ya, benar Iya, benar. jadi kayaknya tetangga juga mungkin masuk akal gitu. Kita juga nggak tahu Iya. secara geografis gimana Mhm. posisi negara tetangga dia, Ethiopia, mungkin tetangganya sebelahnya apa, kita nggak tahu juga gitu ya. Iya, iya. Ya mungkin mungkin gitu sih. Tapi ini hal yang aku, to be honest, Oh, eh, apa, masih masih cari tahu tentang ini. mhm. But I think some of kalau misalnya kita refugee, kita udah ada paspor Kanada, Mhm. I think it's okay aja deh ke Indonesia. Aku udah sebenarnya udah research kecil juga sama teman aku gitu, Mhm. tentang ini. Nggak Mhm. ada law apa, undang-undang yang Membatasi. membatasi itu gitu. Jadi apa, belum belum kita pernah temuin tentang mengenai itu. Jadi kayak bahwa nggak bisa balik dan sebagainya, belum 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 aku Iya temuin kan? gitu. Iya, iya, iya. Ya, makanya nanti teman-teman silakan research, tanya teman-teman yang mungkin sudah pernah atau yang sudah mengalami proses refugee ya kan. Mhm. Refugee ataupun refugee PLT sama, tahapannya hampir sama ya. Sama sama. Ini nggak, ya, nggak ada yang beda. Jadi mau LGBT ataupun bukan, ketika mau melalui proses ini, Mhm. eh, kasusnya apapun, ya itu tadi kurang lebih seperti yang aku tadi ceritakan. Iya, iya, iya.
Oke guys, thank you so much Edo untuk sharing Thank you Bang informasinya Panda. ini. I really appreciate your time ya kan, berani juga untuk share. Semoga apa yang kita share ini bermanfaat buat teman-teman yang khususnya LGBT yang mungkin merasa ingin mendapatkan hidupnya lebih baik, maksudnya lebih baik dalam arti be yourself ya kan, tidak perlu hidup dalam semacam kayak kubah ya kan, menutup diri, karena banyak ya kan hal-hal ini yang lingkungan komunitas aku, teman-teman aku, followers aku ya kan, banyak yang aku pengen hidup seperti Mas Panda, seperti teman-teman lain, hidup seperti apa adanya, ya mungkin ini salah satu options, tapi untuk memutuskan sebagai LGBT tidak mudah, perlu pertimbangan yang banyak ya kan, pertimbangan keluarga juga, dengan culture kamu juga, dan background kamu juga. Oke? Terima kasih, Dok. Sampai jumpa di interview selanjutnya, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. And broadcast.